Halo guys, welcome to my channel. Jadi ini channel yang pertama, video pertama yang aku buat di channel ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Alfian yang baik hati dan agak galak sedikit. Bukan galak sih, tapi disiplin. Jadi di video ini aku mau membahas tentang jenis-jenis teks paragraf, yaitu teks deskripsi, teks eksposisi, teks persuasi, teks argumentasi, dan teks narasi. Cara mengingat jenis-jenis teks paragraf itu aku punya caranya yang bisa mudah kalian hafal. Jadi tuh kalian cuman ingat kata depan. Jadi deskripsi, D itu deskripsi, E itu eksposisi, P itu persuasi, A itu argumentasi, dan N narasi. Begitu caranya. Cara yang cepat gitu. Oh ya, mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu karena ini di rumah jadi tidak bisa kondusif. Jadi, oh ya, satu lagi, dan maaf kalau agak kaku karena ini video pertama. Jadi kita langsung pada pembahasan yang pertama. Jadi teks deskripsi merupakan suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda atau peristiwa agar pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri kejadian atau topik yang sedang dikemukakan oleh penulis dalam teks. Dan untuk mengidentifikasi apakah teks yang sedang kita baca adalah teks deskripsi atau bukan, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-cirinya. Jadi kita tidak hanya dapat mengidentifikasi, melainkan kita juga dapat menyusun dan menulis teks deskripsi. Ting. Nah, apa aja sih ciri-ciri teks deskripsi itu? Yang pertama, teks deskripsi melukiskan suatu objek atau menggambarkan suatu objek agar bisa sangat jelas dibayangkan oleh penulis. Bisa dirasakan gitulah. Nah, terus yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera. Ini berarti penulis berusaha memberitahu kepada pembacanya mengenai suatu objek atau benda yang ia lihat, ia dengarkan, atau ia rasakan. Nah, kemudian metode penulisan yang dapat digunakan oleh seorang penulis atau yang tersirat dalam teks deskripsi adalah metode objektif sekaligus metode subjektif. Nah, artinya apa? Artinya, secara objektif memperlihatkan bagaimana penulis menggambarkan tentang sesuatu dari apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Nah, kalau subjektif itu yang seperti apa? Kesan subjektif akan terlihat karena penulis akan memberikan penilaian secara pribadi terhadap apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Misalnya, seorang sedang melihat gunung dan kemudian ia ingin mengungkapkan apa yang ia lihat itu dalam sebuah teks, misalnya teks deskripsi atau dalam sebuah tulisan. Nah, secara objektif, ia dapat menuliskan bagaimana penampakan gunung tersebut, warnanya apa, pepohonannya seperti apa, rindang atau tidak, tanahnya kering atau gersang, atau segar atau tidak, seperti itu. Nah, seperti itu tuh pelukisan secara objektif atau penggambaran secara objektif. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penggambaran subjektif? Jadi, kesan subjektif ia dapat menuliskan bagaimana perasaannya pada saat ia melihat gunung. Maksud saya itu kayak pemandangan gunung gitu. Nah, di pemandangan itu rasanya menyenangkan atau tidak, membosankan atau tidak, menyejukkan atau tidak, atau seperti apa. Nah, itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh seorang penulis terhadap teks deskriptif. Nah, namun ada satu hal yang perlu diingat, bahwa teks deskripsi atau teks deskriptif ini hanya berusaha memberikan informasi tanpa bermaksud untuk mempengaruhi sikap pembaca terhadap topik yang diangkat dalam teks tersebut. Gitu. Oh ya, aku akan kasih lihat contohnya
teks deskripsi itu seperti apa. 1, 2, 3. Tring. Sudah kalian lihat kan contohnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Tujuannya, karangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Nah, pada dasarnya, eksposisi tidak jauh berbeda dengan teks deskripsi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dialami oleh seorang penulis itu sendiri. Dan perlu diingat juga, kedua tulisan ini sama-sama tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya. Namun dengan demikian, antara teks deskripsi dan teks eksposisi tetap terdapat sebuah perbedaan yang memperlihatkan karakteristik masing-masing tulisan. Dan hal ini dapat dilihat dari cara penulisannya. Jika teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan, kalau eksposisi lebih ke menjelaskan. Nah, jika deskripsi menuliskan hakikat sebuah objek, eksposisi menuliskan bagaimana sebuah prosedur atau bagaimana dari sebuah objek atau peristiwa. Misalkan, ada sebuah benda yang bernama meja, kursi, dan telepon pintar. Dalam teks deskripsi, penulis akan memberikan gambaran mengenai apa itu meja, apa itu kursi, apa itu telepon pintar, misalnya dia terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, ukurannya sebesar apa, materialnya dari plastik, atau dari besi, dari kayu, atau dari bahan material lainnya. Sementara, teks eksposisi dengan objek yang sama seperti meja, kursi, atau telepon pintar, sama-sama akan menjelaskan atau mendetailkan tentang proses atau cara, semisalnya proses pembuatan meja atau kursi, atau bagaimana cara menggunakan telepon pintar. Bagaimana cara melakukan telepon pintar agar baterainya bisa lebih awet dan alasannya seperti apa? Begitu. Nah, semua itu terangkum dalam teks yang berjenis eksposisi. Aku akan kasih contohnya. 1, 2, 3. Ting. Nah, seperti itu contohnya dari teks eksposisi. Paham kan? Nah, selanjutnya teks persuasif. Teks persuasif merupakan salah satu teks yang mengandung kata-kata ajakan kepada para pembacanya, agar pembaca dapat bertindak sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis. Sama halnya dengan karangan argumentasi. Nanti kita bahas ya. Nah, teks persuasi dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan pembuktian, tujuannya agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, ciri-ciri karangan persuasi itu bersifat mengajak para pembacanya, kemudian memiliki alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca, seperti karangan argumentasi. Nanti kita bahas, oke? Kemudian berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dengan pembaca, supaya pembaca memiliki pandangan yang sama dan bertindak sebagaimana yang dikehendaki penulis. Sekilas jenis teks persuasi ini sama dengan teks argumentasi. Nah, dalam tulisan-tulisan tertentu, biasanya teks persuasi ini diletakkan sebagai paragraf penutup dengan tujuan untuk menyentuh perasaan pembaca, sehingga tercapai sebuah kesepakatan antara penulis dan pembaca. Dalam ragam lisan, misalnya banyak kita jumpai dalam kampanye seperti kampanye produk komersil atau juga yang berhubungan dengan kampanye pemilihan umum. Dan dapat dipastikan bahwa dalam
wacana-wacana tersebut terdapat ajakan-ajakan atau himbauan-himbauan yang diutarakan oleh pembicara yang berusaha membujuk dengan menggunakan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya untuk membujuk supaya si pembaca dapat memilih atau tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Seperti itu, misalnya itu produk ya gitu. Nah, aku bakal kasih contoh teks persuasif itu. 1, 2, 3, tring. Nah guys, yang keempat kita akan membahas tentang teks argumentasi. Jadi teks argumentasi merupakan sebuah tulisan yang mengandung pendapat atau argumen penulis terhadap suatu hal. Tulisan ini bertujuan meyakinkan pembaca supaya memiliki pandangan yang sama terhadap hal yang diyakini oleh penulis. Nah, ciri-ciri teks argumentasi itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri teks argumentasi itu sendiri adalah terdapat pendapat penulis mengenai topik yang dibahas, kemudian pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta atau data atau contoh maupun grafik. Kemudian, teks argumentasi memiliki tujuan untuk meyakinkan para pembaca. Dan pada teks argumentasi, pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya melalui teks ini. Dengan kata lain, meskipun penulis mengemukakan pendapat pribadi, namun pendapat tersebut bukanlah pendapat yang diajukan berdasarkan perasaan atau kehendak pribadi, melainkan pendapat yang didasarkan oleh bukti atau data yang mendukung pendapat penulis. Seperti itu. Oh ya, aku akan kasih kalian contoh teks argumentasi. Tring! Nah, begitu contoh dari teks argumentasi. Udah paham kan? Kalau misal kalian masih bingung, kalian bisa lihat contohnya di Google. Banyak, kalian bisa searching bagaimana contoh teks argumentasi itu. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah teks narasi. Teks narasi merupakan bentuk karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan berdasarkan kronologi peristiwanya. Nah, pada teks ini terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang sangat jelas sejak awal hingga pertengahan hingga akhir pada teks. Misalnya pada teks narasi yang spesifik pada karangan fiksi. Biasanya teks narasi ini dimulai dengan tahap pengenalan, kemudian konflik, kemudian selanjutnya diakhiri dengan penyelesaian atau solusi atas konflik yang sedang terjadi. Nah, apa sih ciri-ciri dari teks narasi itu sendiri? Yang pertama, merupakan sebuah tulisan atau berita peristiwa pengalaman yang menarik bagi pembaca, kemudian disajikan berdasarkan urutan kronologis yang sangat jelas. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat juga hubungan kausalitas di dalam teks ini atau hubungan sebab akibat. Nah, kemudian terdapat konflik antara tokoh yang menjadi inti sebuah karangan. Konflik ini biasa terjadi di tengah cerita sesudah penulis memperkenalkan para tokoh, kemudian cerita dilanjutkan bagaimana konflik ini terjadi antara tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya diselesaikan pada bagian akhir, yakni pada bagian solusi, atau bagaimana si pengarang memberikan jalan keluar terhadap konflik-konflik yang terjadi antara para tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian memiliki setting. Nah, setting ini sangat jelas. Biasa kita dengar dulu waktu di pelajaran bahasa Indonesia. Waktu SD itu saya ingat banget ada tentang latar waktu, latar tempat, dan latar situasi seperti itu. Dan tujuan teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca, dan biasanya teks ini dilengkapi dengan kata-kata transisi seperti pada awalnya, mulanya, kemudian selanjutnya,
akhirnya, dan lain-lain seperti itu. Sebagaimana teks deskripsi dan teks eksposisi, teks narasi pun tidak bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau mempengaruhi pembaca terhadap sebuah objek atau topik yang diangkat ke dalam teks tersebut. Oh ya, aku bakal kasih contoh teks narasinya. Kling. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan dari jenis-jenis teks paragraf. Ada teks deskripsi, teks eksposisi, teks persuasif, teks argumentasi, dan teks narasi. Jadi sampai di sini video ini yang saya buat, video pertama saya. Jadi kalau misalnya ada tanggapan atau pendapat atau kritikan, bisa komen di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, karena ya seperti itu. Mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.